Halo Sobat Cek Fakta. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari dunia sepak bola wanita tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia tengah berjuang di ASEAN U16 Girls Championship 2025 atau yang lebih kita kenal dengan Piala AFF U16 Putri ke 2025. Dalam laga krusial melawan Malaysia di grup A, Garuda Pertiwi Muda sukses menutup babak pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Gol-gol cepat dari Nashwa Salsabila Fatah 5 dan Jazlyn Kelaviria 15 pen membuat Indonesia berada di atas angin. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu 24 Agustus tahun 2025. Ini syarat gengsi karena mempertemukan dua negara dengan rivalitas panjang. Cek Fakta akan mengulas secara detail jalannya pertandingan, analisis taktik, hingga makna penting kemenangan di babak pertama ini. Yuk, kita bedah bersama. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia di level junior bukan sekadar laga biasa. Ada gengsi, ada rivalitas, bahkan ada cerita panjang yang membuat atmosfer selalu panas. Di level putri, pertemuan ini juga selalu ditunggu. Para pemain muda turun ke lapangan dengan membawa beban dan harapan besar. Bukan hanya untuk menang, tetapi juga menjaga harga diri bangsa. Stadion Manahan yang menjadi tuan rumah, sejak awal sore sudah dipenuhi ribuan supporter. Bendera merah putih berkibar, lagu-lagu penyemangat menggema, dan atmosfer bak final tercipta bahkan sebelum pertandingan dimulai. Pelatih Indonesia, Timo Schueneman, menurunkan formasi 4-2-3-1. Formasi ini memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Arumi dipercaya menjaga gawang. Jazlyn tampil sebagai kapten sekaligus palang pintu utama di lini belakang. Nashwa dan Shivana jadi motor serangan. Indira diplot sebagai penyerang tunggal untuk menusuk pertahanan Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengandalkan formasi 4-4-2 yang lebih defensif. Harapannya jelas, menahan gempuran Indonesia dan mencari peluang lewat serangan balik. Begitu peluit kick-off berbunyi, Garuda Pertiwi Muda langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi dari lini depan membuat Malaysia kelimpungan. Hanya butuh 5 menit bagi Indonesia untuk membuka skor. Shivana Rizka Nadifa berhasil menusuk dari sisi kiri dan melepaskan umpan mendatar ke kotak penalti. Bola disambar oleh Nashwa Salsabila Fatah yang melepaskan tembakan keras ke sudut gawang. Kiper Malaysia, Putri Aina Husna, tak mampu menepis bola. Skor 1-0 untuk Indonesia. Stadion bergemuruh dan semangat para pemain semakin menyala. Tak lama berselang, Indonesia kembali mengancam. Pergerakan cepat para pemain depan membuat bek Malaysia panik. Pada menit ke-15, sebuah umpan silang mengenai tangan pemain belakang Malaysia di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih. Kapten tim, Jazlyn Kelaviria, maju sebagai eksekutor. Dengan tenang, ia mengarahkan bola ke sisi kiri bawah gawang. Meski kiper sudah bergerak ke arah yang tepat, bola terlalu deras dan akurat untuk dijangkau. Skor berubah menjadi 2-0. Keunggulan ini membuat Indonesia semakin percaya diri, sementara Malaysia mulai kehilangan arah permainan. Meski tertinggal 2 gol, Malaysia mencoba bangkit. Pada menit ke-20, mereka hampir memperkecil kedudukan melalui Nurlaila Syamila. Ia berhasil lolos dari kawalan bek Indonesia dan tinggal berhadapan dengan kiper. Namun, Aliana Ayu Arumi sigap keluar dari gawang untuk menyapu bola. Aksi heroik ini menggagalkan peluang emas Malaysia. Beberapa menit kemudian, Malaysia juga mendapatkan tendangan bebas dari posisi berbahaya. Namun, eksekusi mereka masih terlalu lemah dan mudah ditangkap Arumi. Indonesia hampir menambah gol ketika Shivana Rizka Nadifa berhadapan 1-1 dengan kiper Malaysia. Sayangnya, Shivana memilih menembak langsung, padahal rekannya Nashwa Bilbina Putri berada dalam posisi lebih bebas. Bola pun melenceng tipis. Meski peluang ini terbuang, dominasi Indonesia tetap terlihat jelas. Serangan-serangan mereka mengalir, pergerakan tanpa bola terorganisir, dan pressing tinggi membuat Malaysia sulit mengembangkan permainan. Hingga peluit babak pertama berbunyi, skor 2-0 tidak berubah. Indonesia berhasil menjaga keunggulan dengan solid. Para pemain tampak puas, tetapi pelatih Timo terus mengingatkan anak asuhnya agar tetap fokus di babak kedua. Jika dilihat dari statistik,
Indonesia memang lebih unggul. Penguasaan bola, 61% berbanding 39% tembakan ke arah gawang. 5-2 September pojok, 3-1 pelanggaran. 4-6 dominasi ini menunjukkan betapa efektifnya strategi menyerang Indonesia. Salah satu kunci dominasi adalah pressing tinggi. Begitu bola dikuasai Malaysia, 3 pemain Indonesia langsung melakukan tekanan. Bek Malaysia dipaksa mengirim bola panjang yang mudah dipatahkan lini belakang Indonesia. Skema 4-2-3-1 memberi fleksibilitas. 2 gelandang bertahan menjaga stabilitas, 3 gelandang serang bergerak dinamis, dan 1 striker menjadi ujung tombak. Selain mencetak gol penalti, Jazlyn Kelavirial juga berperan penting sebagai pemimpin. Ia kerap memberi instruksi kepada rekan-rekannya, menjaga lini belakang tetap rapat, dan menenangkan tim ketika tertekan. Karakter kepemimpinan ini krusial bagi tim muda seperti U16. Hal lain yang patut diapresiasi adalah mentalitas para pemain. Bermain di hadapan ribuan penonton bisa menjadi tekanan besar, apalagi melawan Malaysia. Namun, mereka justru tampil percaya diri, agresif, dan berani mengambil risiko. Meskipun tertinggal, Malaysia tidak bisa dianggap remeh. Beberapa kali mereka mampu memanfaatkan kelengahan bek Indonesia. Serangan balik cepat mereka bisa menjadi ancaman jika konsentrasi menurun. Keunggulan 2-0 di babak pertama ini bukan hanya soal skor, tetapi juga pesan kuat. Indonesia bisa mendominasi rivalnya. Ini juga menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Jika mampu menjaga tren positif, Indonesia berpeluang besar lolos dari fase grup, bahkan melangkah ke partai puncak. Performa pemain muda seperti Nashwa, Jazlyn, dan Shivana menjadi bukti bahwa regenerasi sepak bola putri Indonesia berjalan baik. Dengan pembinaan berkelanjutan, mereka bisa menjadi tulang punggung timnas putri senior di masa depan. Sobat Cek Fakta, babak pertama laga timnas putri U16 Indonesia vs Malaysia di Piala AFF Putri U16 2025 ditutup dengan skor 2-0. 2 gol cepat dari Nashwa Salsabila Fatah dan Jazlyn Kelavirial membuktikan dominasi Garuda Pertiwi Muda atas rivalnya. Meski Malaysia sempat memberikan perlawanan, Indonesia tetap tampil lebih solid, disiplin, dan tajam. Kemenangan sementara ini bukan hanya soal skor, melainkan juga sinyal bahwa sepak bola putri Indonesia punya masa depan cerah. Tetap dukung perjuangan Garuda Pertiwi Muda, karena mereka bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya, hanya di Cek Fakta tempat kamu dapat info terverifikasi dan analisis mendalam seputar olahraga tanah air.